Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester tentang mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Saya Alif Rizik dari SI 1 semester 3 dengan NIM 2021 01 21 006. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama soal kasus genap, karena saya dapat NIM genap. Jadi soalnya itu yang pertama kasus 1, suatu perusahaan rental mobil memperbolehkan penyewa untuk menyewa mobil lebih dari satu mobil pada satu hari H, baik dengan sopir maupun tanpa sopir. Rental mobil tersebut mempunyai beberapa jenis mobil. Semua mobil disewa tanpa disertai BBM. Namun kota tujuan dan identitas penyewa dicatat. Semua informasi penyewa, sopir, dan mobil tercatat dalam atribut dan diasumsikan kepada Anda. Penyewa mobil mengisi formulir penyewaan mobil dilengkapi dengan identitas KTP yang masih valid. Pertanyaannya, yang pertama buatlah use case diagramnya, yang kedua buatlah rancangan activity diagramnya, yang ketiga buatlah rancangan diagram sequence-nya. Baik, langsung saja kita mulai ke use case diagram. Jadi di use case diagram ini penyewa akan melakukan registrasi disertai dengan KTP yang valid. Kemudian penyewa akan menyewa mobil dengan memilih fasilitas sewa tanpa supir, sewa dengan supir. Kemudian ada sewa satu mobil ataupun sewa lebih dari satu mobil. Kemudian penyewa melakukan pembayaran dan pengembalian mobil. Kemudian ada use case diagram di admin. Nah, admin ini akan mencetak data penyewa, mencetak data katalog mobil, kemudian akan mengecek ketersediaan mobil yang akan disewa, kemudian ada data sopirnya jika ingin menggunakan sopir, kemudian admin akan memverifikasi pembayaran, dan kemudian memverifikasi pengembalian mobil tersebut. Baik, kita lanjut ke activity diagram. Jadi pertama-tama kita mulai dari penyewa dulu. Penyewa akan meregistrasi, mengisi formulir, dan akan datanya disimpan oleh admin sebagai data penyewa. Kemudian penyewa akan menyewa mobil. Nah, admin akan menampilkan katalog mobil. Kemudian penyewa bisa memilih satu mobil atau sewanya lebih dari satu mobil. Kemudian kita lanjut, apabila sudah memilih salah satunya, diberikan oleh pilihan selanjutnya, yaitu sewa tanpa sopir ataupun sewa dengan sopir. Jika penyewa akan menyewa dengan sopir, admin akan menampilkan data sopir. Nah, kemudian penyewa membuat pesanan dan admin akan verifikasi ketersediaannya itu ada atau tidak. Kalau tidak, maka akan selesai. Kalau iya, langsung ke pembayaran kemudian diverifikasi oleh admin, dan kemudian penyewa akan mengembalikan mobil tersebut setelah selesai disewa. Kemudian admin akan memverifikasi pengembalian, kemudian selesai. Lalu kemudian ada di sequence diagramnya, yaitu pertama penyewa akan melihat menunya dulu, kemudian registrasi. Setelah registrasi, datanya itu disimpan oleh sistem sebagai data penyewa. Kemudian penyewa akan sewa mobil. Kemudian pilih fasilitas. Yang pertama itu boleh mau satu mobil ataupun lebih dari satu mobil. Kemudian itu akan menyewa tanpa supir atau dengan supir. Kemudian dibuat pesanan dan masuk ke sistem. Kemudian penyewa melakukan pembayaran dan diverifikasi oleh sistem. Nah, kemudian mobil dapat disewa. Kemudian setelah disewa, penyewa akan melakukan pengembalian dan akan diverifikasi oleh sistem apakah sudah kembali atau belum. Baik, lanjut kita ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Baik, jadi perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek adalah dua pendekatan yang berbeda ya dalam merancang sistem perangkat lunak.
Nah, berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya serta beberapa tools yang akan digunakan dalam masing-masing pendekatan. Yang pertama ada perencanaan terstruktur. Perencanaan terstruktur adalah pendekatan dalam perancangan sistem perangkat lunak dengan memisahkan fungsi-fungsi dalam program menjadi modul-modul terpisah yang saling terkait. Nah, pendekatan ini juga menggunakan pendekatan top-down, di mana perancang perangkat lunak ini mulai dengan mengidentifikasi masalah utama dan kemudian menguraikan masalah tersebut menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modulnya itu mempunyai satu atau beberapa fungsi yang dapat dijalankan secara terpisah. Beberapa tool yang digunakan dalam perencanaan terstruktur antara lain flowchart, DFD atau biasa kita sebut data flow diagram, dan ERD, Entity Relationship Diagram. Baik, kemudian yang kedua adalah perancangan berbasis objek. Jadi perancangan berbasis objek adalah pendekatan dalam merancang sistem perangkat lunak dan menggunakan objek sebagai elemen dasar dari desain. Objek dapat berupa data atau prosedur yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, pendekatan ini menggunakan pendekatan bottom up, di mana perancangan perangkat lunak itu dimulai dari mengidentifikasi objek-objek kecil yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, dan kemudian menggabungkan objek-objek tersebut membentuk sebuah sistem yang lebih besar. Nah, beberapa tools yang digunakan dalam perancangan berbasis objek ini antara lain UML atau Unified Modeling Language, Use Case Diagram, dan Class Diagram. Nah, perbedaannya itu apa sih? Nah, perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek terletak pada pendekatannya. Nah, dalam pendekatan itu, perancangan terstruktur lebih fokus kepada pemisahan berbasis objek dan lebih fokus pada penggunaan objek sebagai elemen dasar desain. Dalam perancangan terstruktur, desain program dikembangkan secara top-down, sedangkan perancangan berbasis objek, desain program dikembangkan secara bottom-up. Nah, kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman ya. Dan pemilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan karakteristik dari sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Beberapa tools yang digunakan dalam masing-masing pendekatan juga telah disebutkan di atas ya tadi sebelumnya. Namun ketersediaan penggunaan dari tools tersebut tergantung pada preferensi dan kebiasaan dari perancang perangkat lunak yang bersangkutan. Nah, baik, itu saja dari saya untuk menjawab soal UAS analisa perancangan sistem informasi. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Sekali lagi, apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan juga mohon maaf. Saya Alif Rizik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.